Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah masuk di bab yang keempat, lihat di buku panduan di halaman 18. Ya. Kita sudah terangkan ayat yang pertama yang beliau bawakan di sini tentang ancaman bagi orang-orang yang keluar dari Islam, yang beragama dengan selain agama Islam. Ya. Ini sudah kita terangkan dari tafsir ayat ya. Dan ayat ini sudah diulangi oleh beliau 2 kali. Ada di bab yang kedua tentang kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Dan di bab yang keempat ini beliau ulangi lagi. Ya. Ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Nah, sudah diterangkannya di sesi sebelumnya dari makna Islam di sini. Kadang dia bermakna umum, kadang bisa bermakna apa? Khusus. Kalau Islam yang bermakna umum, dia mencari selain Islamnya agama Nabi dan Rasul yang hidup sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang kafir yang ketika itu hidup yang tidak beragama dengan agama Nabi mereka, maka itu dikatakan dia beragama selain Islam, mencari selain Islam sebagai agama. Yang sudah dibahas ya. Maka tidak diterima darinya. Atau mana yang kedua, Islam yang bermakna khusus, kalau dia mencari selain Islam yang Nabi SAW bawa pada hari ini, ya. Dalam artian dia beragama Yahudi, Nasara, ya, atau agama-agama yang lainnya dari agama yang ada di dunia ini. Setelah Nabi diutus, dia mencari selain Islam, maka sama hukumnya juga tidak diterima darinya. Ya. Dan yang ketiga sudah diterangkan juga ada makna yang lebih khusus lagi. Ketika dia cari selain apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Itu kan maknanya sama juga. Dia mencari selain Islam sebagai agama. Tapi ini lebih dikhususkan ya. Dalam artian dia berbuat bid'ah misalnya, perkara-perkara baru dalam agama, nah itu tidak diterima juga darinya. Nanti akan datang di hadis yang kedua ya, akan diterangkan oleh beliau rahimahullah taala. Baik. Ini sudah kita bahas ya dari mana ayat. Berikutnya beliau masuk menjelaskan hadis. Ini hadis yang pertama. Atau kalau mau dibilang juga bisa dikatakan dalil yang kedua. Dalil tentang ancaman bagi siapa saja yang mencari
selain Islam sebagai agama. Ya. Diancam nanti dengan kerugian yang sudah diterangkan di ayat pertama, dan di hadis yang kedua ini akan lebih memperjelas lagi. Walaupun hadisnya ada kelemahan, tapi makna hadis ini adalah hadis yang dari makna yang sahih. Dari makna yang sahih. Tapi kita baca aja hadisnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yaumal qiyamati fataji'us salatu fataqulu ya rabbi ana as-salatu fayaqulu innaka ala khairin fataji'us sadaqatu fataqulu ya rabbi ana as-sadaqatu fayaqulu innaka ala khairin thumma yaji'us siyamu fayaqulu ya rabbi ana as-siyamu fayaqulu innaka ala khairin thumma yaji'ul a'malu ala dhalika fayaqulu innaka ala khairin thumma yaji'ul islamu fayaqulu ya rabbi anta as-salam wa ana al-islam fayaqulu innaka ala khairin bika al-yawma akhud wa bika u'ti. Qala Allah Ta'ala fi kitabih wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu rawahu Ahmad. Baik. Hadisnya agak panjang ya. Tapi insyaallah taala kita akan bahas ringkas dari mana hadis. Nah, dikatakan tadi di awal hadis wa an Abi Hurairah. Ya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ya. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ini dari pendapat kebanyakan ulama. Walaupun ada ulama yang berpendapat dengan nama yang lain. Tapi dikenal dengan kunyahnya beliau, yaitu Abu Hurairah. Ya, ini hadis Abu Hurairah sudah kita ulangi 3 kali ya. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada di bab pertama, ada juga di bab yang kedua dan yang ketiga. Ya, sekarang yang keempat. Diulangi lagi hadis Abu Hurairah. Maksudnya bukan hadisnya yang berulang ya, tapi sahabatnya. Sudah kita terangkan ada 3 kali dari biografi Abu Hurairah ini. Ya. Nah, dan Abu Hurairah beliau dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah. Nah, ya. Asal dari Abu Hurairah ini dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Beliau ke Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tinggal di Masjid Nabi. Ya. Sebagai murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan beliau menjumpai Rasulullah hanya sekitar 4 tahun saja. Sekitar 4 tahun. Di tahun ke-7, ke-8, ke-9 dan 10. Ya, 4 tahun ya. Hanya 4 tahun sebagai murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi keilmuan Abu Hurairah itu diakui oleh para sahabat dan para ulama yang datang setelah beliau radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Abu Hurairah ini diantara keutamaannya dari sahabat yang cepat hafalannya. Ya. Beliau mengambil Al-Qur'anul Karim dari Rasulullah. Ya. Talaqi Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyetornya kepada sahabat-sahabat yang lain lagi, ya, dari Ubay bin Ka'ab dan selainnya. Nah, dan juga beliau dari salah seorang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, walaupun beliau di dalam
masa-masa belajarnya itu banyak kekurangan. Mungkin antum sudah sering baca ya dari biografi Abu Hurairah. Beliau banyak ya merasakan rasa lapar ketika mempelajari ilmu agama. Nah, ya, penuh dengan kekurangan dari sisi dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala melebihkan beliau dari sisi agama dengan banyak ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dimaklumi dari 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya itu adalah yang pertama Abu Hurairah. Ini sudah sering mungkin kita ulangi ya. Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Ada yang ingat? Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat ya Abdullah bin Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh ya zaujatun Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu 7 orang sahabat ya dihafal. Yang paling banyak riwayat hadisnya 6 laki-laki, 1 perempuan. Ya, digabung oleh para ulama dalam 2 bait syair. Dalam 2 bait syair. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya. Kata para ulama, yang paling banyak riwayat athar dari Nabi ya. Al-mukthiruna, orang-orang yang paling banyak riwayat atharnya ya. Maksudnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Tadi ya yang kita bahas ini. Setelah Abu Hurairah Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Ya, ini sahabat Nabi juga yang hidup di rumah Nabi selama 9 tahun. Dan kemudian yang keempat Abdullah bin Abbas, wal bahru, lautan, itu gelar beliau, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama aslinya ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah. Ya, dan yang ketujuh tadi zaujatun Nabi, yaitu Aisyah bintu Abi Bakar. Ya, semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Nah, tapi Abu Hurairah menjadi gubernur ketika itu ya, di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab di tahun ke-40 sampai 41 Hijriah. Hanya 2 tahun saja beliau menjadi gubernur ya di Bahrain ketika itu ya, di Bahrain. Setelah itu beliau kembali ke Madinah dan mengajari manusia agama, ilmu agama di Masjid Nabawi sampai beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Tapi ini dari biografi ringkas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, ya, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini ada kelemahan ya. Diterangkan oleh para ulama dari riwayat Ahmad dan ada dari riwayat At-Tabrani juga dan selainnya dari jalan Abbad bin Rashid dari Al-Hasan dari Abu Hurairah. Itu sanadnya ya. Abbad bin Rashid ini lemah hadisnya. Ya. Dari rawi yang lemah. Al-Hasan di situ Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah. Ya. Al-Hasan tidak mendengarkan dari Abu Hurairah. Karena Al-Hasan Al-Basri dia tabi'ut tabi'in. Sedangkan Abu Hurairah adalah siapa? Sahabat. Ya, ada keterputusan di situ ya. Tabi'in dia dengar ke siapa? Sahabat. Itu kan tidak mungkin. Ya, ada keterputusan di situ. Harusnya kan tabi'in bukan tabi'in ya, tabi'ut tabi'in ya. Tabi'ut tabi'in langsung dengarkan ke sahabat. Itu kan tidak mungkin ya.
Menyaksikan dari tabi'ut tabi'in, dia dengarkan ke tabi'in, baru ke mana? Ke sahabat, baru ke Nabi kan? Begitu kalau ringkasnya kan. Al-Hasan ini dia dari tabi'ut tabi'in. Ya. Di sanadnya dia katakan dari Abu Hurairah, begitu ya. Dia langkahi tabi'in. Berarti itu ada keterputusan. Baik. Dan hadis ini juga dilemahkannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ad-Dhaifah. Ya. Tapi walaupun dia lemah, makna hadisnya itu adalah makna yang benar. Ya, kita baca saja hadisnya. Dikatakan tadi tajiul a'malu yaumal qiyamati. Ya, amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Ya, ini maknanya sahih ya. Kalau amalan dikatakan datang pada hari kiamat. Ya, dikatakan di situ fatajius salat akan datang. Dan dia berkata, wahai Rabbku, saya salat. Ya, anas salat, saya adalah salat. Fayaqul, maka Allah berfirman ketika itu, innaka ala khair. Sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Fatajius sadaqah, sedekah juga datang pada hari kiamat. Yang dia berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, anas sadaqah, aku sedekah. Fayaqul, kata Allah, innaka ala khair. Sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Ya, thumma yaji'u as-siyam. Kemudian datang puasa juga. Dia berkata sama, wahai Rabbku, saya puasa. Ya. Kata Allah, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Thumma yaji'ul a'malu ala dzalik. Kemudian amalan-amalan akan datang di atas perkara itu. Ya, seluruhnya Allah katakan innaka ala khair. Sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Thumma yaji'ul Islam. Kemudian datang Islam. Ya, fayaqul, dan dia berkata, wahai Rabbku, ya Rabb, anta salam wa ana al-Islam. Ya, sesungguhnya engkau adalah as-salam dan aku adalah Islam. Kata Allah, fayaqul innaka ala khair. Sesungguhnya kamu di atas kebaikan. Bikal yawma akhud wa bika auti. Pada hari ini denganmu aku menyiksa dan denganmu aku memberi. Kalau Allah Ta'ala fi kitabi, Allah berfirman dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Jadi kalau dikatakan amalan datang pada hari kiamat, itu diterangkan di hadis-hadis yang lain ya, di hadis yang sahih. Ya. Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Ya. Itu kan diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Thauban. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah kalian Al-Qur'an itu, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi Al-Quran datang ya pada hari kiamat. Itu hadisnya sahih kalau itu ya. Nah, menunjukkan datang pada hari kiamat amalan itu. Ya. Bikin pula puasa itu diterangkan di hadis yang lain ya. Diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua nanti yang beri syafaat, puasa dan apa? Al-Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran akan puasa akan berkata ketika itu, wahai Rabbku, saya tahan dia dari makan, dari syahwatnya di siang hari. Ya, maka berikanlah dia syafaat. Al-Quran juga berkata ketika itu, wahai Rabbku, saya tahan dia dari tidur di malam hari. Maka berikanlah dia apa? Syafaat. Ya. Orang berpuasa kan di siang hari. Di malam hari dia baca apa? Al-Quran. Dan memang di malam hari itu paling bagus, paling baik dalam membaca Al-Quran, lebih tenang. Kalau dia menghafal juga lebih bagus. Ya, lebih mudah untuk masuk di benaknya ketika dia menghafal Al-Quran di malam hari. Nah, maka dikatakan di akhir hadis, keduanya itu akan memberi syafaat, puasa dan apa? Al-Quran. Ini hadisnya sahih ya, diterangkan di hadis yang lain.
Jadi amalan akan datang. Ya, sama juga dengan yang ditimbangkan pada hari kiamat. Timbangan pada hari kiamat itu kan jelas. Itu kan sering kita baca ayat-ayatnya kan di surah-surah pendek. Apa ayat yang antum hafal? Yang berat timbangan kebaikannya. Apa ayatnya? Di surah-surah pendek. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah misalnya kan. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, menunjukkan kan ada yang dihadirkan begitu kan? Ada amalannya ditimbang begitu. Akan datang pada hari kiamat. Akan datang pada hari kiamat. Jelas itu ya? Jadi kalau amalan datang pada hari kiamat itu maknanya jelas. Ya bukan hadis ini yang kita pakai ya, tapi dengan hadis-hadis yang lain dan ayat yang telah kita bacakan tadi. Jelas itu ya? Baik. Bahkan bukan hanya amalan saja datang pada hari kiamat. Allah dan para malaikat juga akan akan datang pada hari kiamat. Ya. Nah, diterangkan dari surah Al-Fajr ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang pada hari kiamat. Dan malaikat bersaf-saf. Hadir semuanya. Ya, seluruh jenis malaikat ketika itu. Nah, maka ini dari mana hadis jelas. Mananya sahih ya, benar. Amalan akan datang pada hari kiamat. Ya. Dan di sini penulis rahimahullah taala ya, ketika membawakan hadis ini bukan berarti beliau sengaja membawakan hadis yang lemah ya untuk dipakai berhujjah. Tidak ya. Ya. Kadang beliau mengetahui hadisnya lemah, tapi ketika dia sudah diterangkan oleh hadis-hadis yang lain, ya, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dipahami ini ya? Baik. Dan sisi di sini diterangkan itu tadi makna yang pertama ya, yang dikatakan maknanya apa? Benar. Amalan akan datang pada hari kiamat, itu jelas sudah diterangkan tadi. Itu satu poin pembahasan. Pembahasan yang kedua dikatakan tadi thumma yaji'ul Islam. Kemudian Islam akan datang pada hari kiamat juga sama. Dia berkata wahai Rabbku, ya, hanya di sini ada beda ya. Dikatakan situ antas salam. Sesungguhnya engkau adalah as-salam. Ya, nama as-salam ini sahih dari nama Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di satu tempat saja nama as-salam ini disebut dalam Al-Quran, yaitu di akhir surah Al-Hasyr. Iya. Di akhir surah apa? Al-Hasyr. Dikatakan di situ akhir-akhirnya dikatakan Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. Gitu kan? Dialah Allah yang Maha berkuasa, Maha memiliki, yang Maha suci, lagi Maha As-Salam. Ya, lagi Maha apa? As-Salam. Apa arti As-Salam? Hah? Sudah bahasa Indonesia kan? Salam. Apa itu salam? Ya, itu ada maknanya yang lebih dalamnya kalau dia dikembalikan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. As-Salam itu di antara ulama yang mengatakan dialah Allah yang selamat dari segala apa? Kekurangan, aib, ya, celaan. Itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara nama makna apa? As-Salam. Karena Allah selamat pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, dari makna As-Salam. Allah itu selamat dari kekurangan, dari aib pada zatnya, sifat dan apa? Perbuatannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita benci dalam kehidupan terjadi kepada kita misalnya ya, ada musibah atau hal yang tidak kita sukai menimpa kita, itu jangan kita berprasangka jelek kepada Allah. Ya. Tapi senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Itu pasti ada hikmah di balik itu. Hikmahnya mungkin kita tahu, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ya, mungkin 10 tahun depan. Ya. Allah takdirkan hal yang jelek mungkin yang kita rasa,
Nah, itu harusnya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh kita lemparkan celaan untuk Allah ya. Nah, kalau orang-orang awam, mereka yang tidak belajar, kebanyakannya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah belajar agama, itu dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena di antara makna nama As-Salam, itu Allah yang selamat dari celaan, dari kekurangan, dari aib pada zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian makna yang kedua dari makna As-Salam, ya, yaitu Allah yang memberikan keselamatan. Ya, ini yang banyak mungkin dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. As-Salam adalah yang maha memberi keselamatan. Dipahami itu ya? Baik, itu satu ayat ya diterangkan, hanya satu tempat saja di surah Al-Hasyr tadi itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam. Ya. Adapun di hadis diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sering dibaca ya ketika habis salat 5 waktu. Apa itu? Ada yang hafal? Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kan dibaca ya dari wirid zikir setelah salat. Ya, setelah dibaca astagfirullah, 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 bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru dibaca itu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Tapi tidak ada tambahan-tambahan seperti yang ditambahkan oleh sebagian orang-orang itu ya. Ada tambahan-tambahannya di belakang gitu ya. Hadisnya itu kan itu aja. Allahumma tassalam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau sebagian imam kadang dia tambah macam-macam di belakangnya. Iya. Itu tidak ada asarnya ya. Ya, yang ada itu kayak tadi saja. Dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah As-salam. Wa minkas salam. Dan darimu keselamatan. Ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha berkah engkau ya Allah, ya, yang memiliki kemuliaan, lagi maha memiliki keagungan. Dipahami ya? Itu diantara dalil ya tentang nama As-Salam. Ya, dari ayat dan hadis. Itu maknanya jelas. Sahih kan? Dari Al-Quran dan hadis. Baik. Nah, itu poin yang kedua ya, yang menjelaskan tentang mana yang jelas di hadis ini. Walaupun dia lemah, tapi maknanya tadi? Jelas. Amalan akan datang pada hari kiamat. Dan yang kedua tadi penetapan nama As-Salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian poin yang ketiga yang ini yang menjadi titik pembahasan kita ya. Islam itu adalah sebab dari keselamatan seorang hamba pada hari kiamat. Ya, kalau dia seorang muslim, maka dia akan diberi anugerah kenikmatan berupa surga. Tapi kalau dia bukan muslim, maka dia akan merugi. Ini kan jelas mana ayatnya yang sudah kita baca ya. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Ingat makna Islam yang sudah dibahas ya. Kadang bermakna umum, kadang bermakna khusus. Kalau umat Nabi dan Rasul yang mengikuti agama Nabi mereka ketika itu, apakah mereka dikatakan Muslim atau bukan? Dengar soalnya dulu. Umat Nabi dan Rasul yang hidup di masa mereka masing-masing, umatnya Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, sampai umat Nabi Isa misalnya, dia mengimani, beriman, beragama dengan agama Nabi mereka ketika itu. Apakah mereka dikatakan Muslim? Ya, Muslim ketika itu ya. Nah, itu yang selamat pada hari kiamat. Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam, mereka dikatakan apa? Muslim. Ya, ini akan ikut pada hari kiamat bersama nabinya nanti. Nah, tapi kalau Bani Israel di hari ini yang beragama Yahudi,
Apakah dia dikatakan muslim? Hah? Bukan. Ya, jelas bukan ya. Jangan ragu-ragu. Ya, mereka bukan muslim. Ya. Orang-orang Nasara yang mengikuti agama Nabi Isa di masa mereka ketika itu, mereka dikatakan muslim? Ya, muslim. Mereka akan selamat pada hari kiamat. Tapi kalau orang Nasara di hari ini, ya, itu bukan muslim. Itu bukan apa? Muslim. Karena setelah Nabi diutus, seluruh agama telah terhapus. Telah apa? Terhapus. Kata Nabi, la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengarkan aku diutus, kata Nabi, salah seorang dari umat ini, tidak pula Yahudi atau Nasara, kemudian dia tidak beriman pada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Itu jelas sekali. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu kan jelas ayatnya. Sungguh orang-orang yang kafir dari ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Yahudi, Nasara, dan kaum musyrikin selain ahlil kitab ya. Tempatnya sama semuanya, fi nari jahannam. Ya, dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ini bagi siapa yang hidup setelah Nabi kita diutus. Jelas ini ya. Itu keislaman ya. Dari sini tampak jelas kepada kita bahwasanya Islam itu keutamaan Islam. Jelas di sini ya. Nah, jelas di sini keutamaan Islam. Islam itu dari sebab keselamatan pada hari kiamat. Keselamatan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Jadi ini sisi keutamaan Islam di hadis ini. Walaupun dia lemah hadisnya, tapi maknanya apa? Sahih. Maknanya apa? Sahih. Jelas ini ya. Baik. Itu diantara dari 3 poin yang kita tekankan di sini ya. Nah. Baik. Kemudian di sini juga ada faedah yang lain yang kita ambil, bahwasanya amalan itu tidak diterima kecuali dengan keislaman. Nah, perhatikan tadi hadisnya ya. Ini walaupun lemah tapi maknanya sahih ya. Tadi kan datang salat, datang apa lagi tadi? Sedekah, mungkin situ bisa zakat, infak. Ya, datang juga puasa nanti. Ya. Ini kan diamalkan oleh semua orang kan? Salat, infak, zakat, sedekah, puasa. Ya. Dan amalan yang lainnya begitu. Kemudian di akhir hadis dikatakan datang Islam. Nah, itu penentunya di situ. Dengan Islam ini Allah menyiksa dan dengan Islam itu Allah memberi. Ya. Nah, Islam yang jadi penentu. Ya, jadi kalau misalnya dia salat, dia puasa, dia zakat, tapi kalau dia bukan muslim, maka tidak ada manfaatnya amalannya kan? Tidak diterima oleh Allah. Ya. Ada pelaku kesyirikan misalnya. Ya. Sering minta-minta di kuburan misalnya kan? Minta kepada orang-orang mati, atau dia minta kepada jin-jin, pada wali-wali yang dikeramatkan atau wali-wali yang dianggap soleh yang sudah meninggal misalnya, atau minta kepada bebatuan, ya, dan seterusnya begitu ya. Nah, pohon-pohon yang dikeramatkan, dia salat misalnya, ya, ini kan ada amalannya. Masuk Ramadan dia puasa juga misalnya, tapi dia pelaku kesyirikan. Dia juga berinfak, bersedekah, membayar zakat. Ini tidak diterima amalannya. Karena dia bukan apa? Muslim. Ya. Orang kafir juga seperti itu, misalnya dia Yahudi atau Nasara. Ya. Kadang ada salatnya, ada juga puasanya, seperti Maryam ya. Tapi ini bukan kita bicara orang kafir yang di masa itu ya. Maryam itu muslimah. Ya. Ada syariat puasa ketika itu. Dipahami ya? Hanya beda cara puasanya kan? Kalau mereka dulu puasanya itu tidak berbicara. Tidak apa? Berbicara. Ya. Menunjukkan ada puasa di umat Nabi atau di Bani Israel ketika itu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang Yahudi Nasara itu ada ibadah-ibadahnya ya. Ya, umat-umat lain juga ada ibadahnya. Dari salat, puasa, infak, sedekah. Itu ada. Tapi ketika mereka bukan muslim di masa ini misalnya, di masa kini,
Setelah Nabi diutus, maka tidak diterima padanya apa? Amalannya. Itu diterangkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami hadapi dari apa yang mereka amalkan dari amalan, lalu kami jadikan dia bagikan debu yang berterbangan. Ini amalannya orang-orang kafir. Ya, tampak pada hari kiamat, datang juga. Datang ya. Lalu Allah jadikan apa? Debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Dipahami ya? Karena mereka bukan muslim. Ya, mereka datang tidak membawa keislaman. Itulah yang sering diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kata Allah kalian meninggal kecuali apa? Dalam keadaan muslim. Ini yang selamat di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Ya, dibawa keislaman, itulah yang selamat. Dipahami ini ya? Jadi sekali lagi ya, hadis ini memang lemah, tapi maknanya adalah sahih. Diterangkan dalam ayat dan hadis yang sahih dalam masalah ini. Baik. Ya segera itu dulu dari akhir pembahasan kita untuk hadis ini ya. Insyaallah taala nanti akan ada yang serupa di sini ya. Di syarah diterangkan di situ sedikit lagi ya. Ketika tadi dikatakan amalan akan datang pada hari kiamat. Ini kata para ulama ada dua makna. Ada dua makna ya. Ketika dikatakan amalan datang pada hari kiamat. Ya. Yang pertama ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah bukan amalannya, tapi pahala amalannya. Pahalanya. Dipahami ya? Itu makna yang pertama. Pahala amalan akan datang pada hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua, nah, ada yang berpendapat bahwasanya amalan itu akan datang pada hari kiamat. Ya. Dirinya amalan itu. Dipahami ya? Dan bentuknya itu hanya Allah yang tahu. Ya. Diterangkan di sebagian hadis, misalnya seperti hadis di alam kubur ya. Pernah dengar kan hadis tentang alam kubur? Hah? Seorang yang beriman itu akan ditemani oleh amalannya. Itu kan di alam kubur. Dia tidak sendiri. Dia tidak apa? Sendiri. Jadi salah itu lagu-lagu yang didengar itu. Katanya di alam kubur hidup sendiri. Ya. Itu tidak benar ya. Setiap orang itu ditemani amalannya, baik dia muslim ataupun kafir. Allah buat amalannya di situ seperti bentuk manusia. Ya. Bentuk apa? Manusia yang mirip dengan dia, tapi lebih tampan begitu ya. Lebih indah, punya bau yang wangi. Ya. Itu diterangkan di hadis-hadis ya. Kalau dia seorang muslim, ditampakkan oleh Allah amalannya apa? Dalam bentuk apa? Manusia yang mirip dengan dia. Kalau dia laki-laki datang juga laki-laki. Kalau dia perempuan datang juga perempuan. Seperti itu. Itulah yang menemaninya nanti sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tapi kalau dia seorang yang kafir, datang juga amalannya pada hari di alam kubur. Ya. Tapi dengan rupa yang jelek, dengan bau yang busuk. Nah, itu orang yang kafir. Datang juga menemaninya. Dan dikatakan itulah amalanmu dahulu di dunia, akan menemaninya sampai hari kiamat. Ya. Itu diantara bentuknya ya, dibuat oleh Allah bentuk manusia. Ya, amalan tersebut. Ya. Dipahami ya? Dan itu di hari akhirat ya, hanyalah Allah yang tahu akan perkara itu ya. Mungkin ada bentuk-bentuk yang lain. Kayak tadi kan sudah kita baca hadisnya, puasa datang pada hari kiamat. Terlihat puasa datang. Tapi bagaimana bentuknya? Al-Quran datang pada hari kiamat, gitu kan? Itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kita mengimaninya secara zahirnya seperti itu akan datang pada hari kiamat. Itu adalah perkara yang gaib. Walaupun tadi di sebagian hadis di alam kubur tadi itu datang dalam bentuk apa? Wujud manusia yang menemaninya sampai hari kebangkitan. Baik. Itu dua pendapat ya di kalangan ulama dalam masalah ini.
Jadi ada yang mengatakan datang pahalanya maksudnya, tapi ada yang mengatakan juga datang itu memang zahirnya secara makna yang kita pahami seperti itu. Ya, hanya bagaimana bentuknya itu tidak diketahui, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik. Mungkin sekiranya dari akhir pembahasan kita di malam hari ini ya. Baik, faedah hadis kita tidak terangkannya karena hadisnya lemah. Cukup kita ingatkan tadi poin-poin yang sahih dalam masalah ini ya. Baik, insyaallah berikutnya kita akan masuk di hadis yang kedua atau dalil yang ketiga di bab ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ya, silakan. Yang muslim yang melakukan apa? Kesyirikan. Iya. Dia kan sudah murtad ketika itu dengan apa? Dengan kesyirikannya. Walaupun zahirnya muslim. Gitu kan? Zahirnya apa? Muslim. Tapi di mata agama, di mata Allah, di mata syariat itu kan sudah apa? Sudah kafir. Iya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan ya, dengan casing di masa-masa gini ya. Ya. Lihat hakikat dari amalannya begitu. Hakikat amalannya. Dipahami ya? Jadi kalau dia pelaku kesyirikan, itu hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Dipahami ya? Baik. Walaupun dia berpenampilan sebagai kaum muslimin, itu hukum ya. Ini kita bahas hukum perbuatan. Hukum apa? Perbuatan. Tapi jangan tuh kafir-kafirkan orang ya. Ini berbahaya lagi nih. Ini masalah lain ini. Masalah lain. Ya. Cukup kita tahu sekarang apa hukum perbuatan. Yang muslim dohirnya tapi dia melakukan kesyirikan, itu hukumnya musyrik. Ya. Di akhirat sama dengan orang-orang kafir. Ya. Dikatakan tadi kan di ayat, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, sama kan? Lihat orang-orang munafikin di masa Nabi. Orang munafik kan sama dengan kaum muslimin secara apa? Zahirnya kan? Mereka sholat, Nabi yang jadi imam, mereka menjadi makmum di belakang. Itu kan orang-orang munafik ada di Madinah ketika itu ya. Kalau di Mekah belum ada orang munafik, tapi di Madinah mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga bayar zakat, mereka juga berhaji, bahkan berjihad. Ya. Dipahami ya? Tapi dibarengi dengan apa? Hal-hal yang mereka tidak suka. Ya. Mereka sholat dalam keadaan malas, mereka bersedekah dalam keadaan kikir, mereka berjihad dalam keadaan membuat provokasi. Ya, di tengah kaum muslimin sendiri. Itu orang-orang munafikin. Zahirnya muslim. Zahirnya apa? Muslim. Dipahami ya? Itu hukum perbuatan ya. Hukum perbuatan. Dan orang munafik dikatakan dalam Al-Quran, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu di kerak neraka yang paling bawah, lebih parah daripada orang-orang kafir. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah, baik. Itu dulu ya dari sebagian. Ada yang lain? Yang lain? Masalah apa? Syafaat, iya. Ciri-cirinya seperti apa orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah? Baik. Muslim ini kan banyak nanti ketika dikumpulkan. Jadi apakah semuanya diberikan syafaatnya? Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri bagi mereka yang akan diberikan syafaat? Baik, ada hadis dalam masalah ini, hadis Abu Hurairah ya. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi. Ya. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat kata Nabi adalah yang berkata, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan apa? Jujur dalam hatinya. Di sebagian riwayat ya bataghi bidzalika wajh Allah,
dia mengharap dengannya wajah Allah. Ini diantara kriteria dari orang yang diberikan syafaat. Dia itu orang yang bertauhid. Orang apa yang bertauhid. Jadi kalau dia tidak bertauhid, tidak akan dapat syafaat. Iya, tidak akan dapat apa? Syafaat. Iya. Itu kan diterangkan juga di ayat yang lain ya. Syaratnya syafaat itu kan ada dua macam. Ada dua jenis syaratnya ya. Ada dua syarat. Yang pertama itu orang yang telah diizinkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua dia telah diridhai oleh Allah. Ya, dua perkara ini dikumpulkan oleh orang-orang yang bertauhid. Oleh orang-orang yang bertauhid. Ya, itu satu di antara ciri-cirinya ya. Jadi kalau dia jaga tauhidnya, dia seorang muslim, dia umat Rasulullah, maka akan dapat syafaat pada hari kiamat. Akan dapat syafaat pada hari kiamat. Dan syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi ya. Ini juga yang harus kita pahami. Ya. Syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi. Allah yang beri syafaat pada Rasulullah, Rasulullah yang memberi syafaat kepada umatnya ketika itu. Diizinkan oleh Allah untuk memberi apa? Syafaat. Dan di hari kiamat nanti bukan hanya Nabi SAW yang beri syafaat. Ya, ada kaum muslimin yang lain juga memberi syafaat kepada yang lainnya. Ya. Nah, dipahami ya? Itu diterangkan di hadis-hadis. Luas ya pembahasannya. Kemudian dari kriteria yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat itu dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pelaku bidah, bukan pelaku apa? Bidah. Ya, itu kan ada hadisnya ya. Nanti di hari kiamat itu kan Nabi punya telaga. Ini telaga yang paling besar di antara telaga-telaga yang ada dari para nabi. Nabi kita itu punya telaga yang paling besar. Namanya apa? Al-Kautsar. Diterangkan di situ di sifat-sifat telaga. Dia punya air yang lebih apa? Putih daripada susu. Kemudian lebih apa? Lezat daripada madu. Ya, diterangkan sifat-sifat airnya begitu. Kemudian ada teko-tekonya, cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya, sebanyak bintang di langit. Ya, tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Dan diterangkan di hadis itu siapa yang minum di situ, dia tidak akan kehausan. Dia tidak akan apa? Kehausan selama-lamanya. Nah, di hari kiamat ada orang-orang yang diusir dari telaga. Nabi katakan ummati ummati, itu umatku umatku. Ya, kenapa mereka diusir? Maka dikatakan ketika itu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nah, ternyata mereka membuat perkara-perkara baru dalam agama. Ya, ini tidak akan dapat syafaat nanti dengan minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu aja ciri-ciri umumnya ya, dia punya tauhid, dia punya keislaman yang benar, dia pengikut sunnah, ya, bukan pelaku kesyirikan, bukan pelaku bid'ah. Itu dari ciri-ciri apa? Orang-orang yang akan mendapatkan apa? Syafaat dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin segera itu ya. Waktunya sudah terlalu jauh ya. Kita akhiri saja. Insyaallah kita akan sambung lagi dari materi ini di sesi berikutnya. Nah, kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.